Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang musyawarah perencanaan pembangunan dan prioritas program. Berikut adalah nama dari anggota kelompok 10. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Umi Nadia dengan NIM 103, yang kedua ada Balkis Salma Amelia dengan NIM 141, yang ketiga ada Septita Putri Cahyani dengan NIM 125, yang keempat ada Nurul Hidayat dengan NIM 110, yang terakhir ada Dina Regi Meilina dengan NIM 136. Baik, langsung saja kita akan membahas dari materi berikut. Berikutnya ada definisi musyawarah atau evaluasi rencana pembangunan. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobjektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung, ataupun yang telah selesai. Evaluasi menurut PP nomor 39 tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil akhirnya adalah pelaporan. Pengandalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa tindakan atau keputusan. Berikutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar pengembangan sistem evaluasi. Yang pertama, sederhana dan mudah dikontrol. Yang kedua, kapasitas evaluasi yang kuat. Yang ketiga, informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi. Yang keempat, adanya penghargaan terhadap kinerja. Yang kelima, ada kejelasan status hasil evaluasi. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembahasan mengenai proses membangun sistem monitoring dan evaluasi. Jadi di sini ada beberapa proses. Yang pertama, landasan hukum evaluasi kinerja, kemudian evaluasi terkait dengan kerangka regulasi atau kebijakan publik, kemudian ada collecting of opinions seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Kemudian ada pemetaan peraturan dan opini publik, kemudian membangun kerangka kerja atau framework yang baru, kemudian membangun indikator dan implementasi. Oleh karena itu, dalam proses ini dibutuhkan pemahaman mengenai indikator kinerja. Jadi indikator kinerja itu merupakan uraian rutinitas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Dan kegunaannya ini dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, ex ante, pelaksanaan, ongoing, maupun setelahnya atau ex post. Kemudian petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Kemudian mengenai kinerja, jadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, kemudian hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan strategik yang ditetapkan oleh organisasi terkait. Kemudian perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Kemudian pengembangan indikator kinerja ini tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada perhitungan biaya, keluaran, atau efisiensi.
Tujuan kebijakan dan pendekatan program juga harus dianalisa. Indikator bisa diterapkan untuk beberapa aspek. Yang pertama mengenai masukan, kemudian efisiensi, keluaran, efektivitas hasil, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara menteri dan kepala lembaga dan para pejabat yang ada di bawahnya. Kemudian indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati karena seringkali diformulasikan, diimplementasikan, dan ditafsirkan dengan buruk. Kemudian harus dikembangkan untuk masing-masing program atau kegiatan. Ada yang sulit misalnya pertahanan, beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. Kemudian adanya fungsi indikator kinerja ini adalah untuk memperjelas tentang what, how, who, and when suatu kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders, membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan. Baik, kemudian untuk penjelasan selanjutnya yakni mengenai tujuan evaluasi rencana pembangunan. Jadi di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program, dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Kemudian tujuan yang kedua untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Kemudian tujuan yang ketiga agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan pengguna dana publik atau akuntabilitas. Kemudian tujuan yang keempat yakni ada manfaat evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode berikutnya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai periodisasi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan. Yang pertama ada tahap perencanaan atau ex ante, kemudian ada tahap pelaksanaan atau on-phase, dan tahap pasca pelaksanaan atau ex post. Jadi tahap perencanaan atau ex ante ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan. Tahap ini untuk melihat rasionalitas pilihan, target, dan kesesuaian antar dokumen perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Tahap ini dilakukan saat pelaksanaan kegiatan. Tahap ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian yang tahap terakhir adalah tahap pasca pelaksanaan atau ex post, di mana pada tahap ini dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, bertujuan untuk menilai pencapaian berupa keluaran atau hasil atau dampak dari program yang mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari suatu program. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni mengenai landasan hukum. Ini ada 3 landasan hukum yang dipakai. Yang pertama pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, yakni mengenai pimpinan kementerian atau lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga periode sebelumnya, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya. Kemudian pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, yakni mengenai menteri atau kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Kemudian pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, yakni mengenai ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian pembahasannya mengenai evaluator. Jadi siapa sih itu evaluator? Jadi evaluator itu merupakan pihak
baik perseorangan maupun kelompok yang melakukan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, evaluator ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada evaluator internal, yakni biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan, dan mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi. Kemudian ada evaluator eksternal, yakni punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik dan tidak terlihat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan. Yang kemudian ada evaluator independen. Jadi evaluator independen ini terbebas dari pengaruh apapun, tidak fokus dan politis. Kemudian ada evaluator partisipatif, ini sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri. Waktu dan pemangku kepentingan termasuk penerima manfaat bekerja sama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah evaluasi. Evaluator eksternal ini bertindak sebagai fasilitator dan instruktur, tidak ada subordinasi antara atasan dan bawahan. Evaluator eksternal ini lebih fokus pada membuat penilaian. Jadi yang dilakukan oleh evaluator ini antara lain merencanakan evaluasi, melaksanakan atau menjalankan evaluasi, yaitu atau memperkerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, mengidentifikasi standar efektivitas, mencari, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan melaporkan data, serta temuan, memberikan rekomendasi, mengelola anggaran evaluasi, dan mengembangkan teori perubahan atau evaluasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya tentang mekanisme evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, di mana evaluasi perencanaan pembangunan pada tahunannya yaitu dari menteri atau kepala lembaga mengevaluasi Renja KL, terus kemudian mengevaluasi kembali laporan evaluasi pelaksanaan Renja KL. Kemudian setelah melakukan evaluasi pada laporan pelaksanaan Renja KL, kemudian Menteri Perencanaan kemudian mengevaluasi RKP. Setelah mengevaluasi RKP, kemudian dilanjutkan mengenai laporan evaluasi pelaksanaan RKP, dan selama 2 bulan setelah anggaran itu berakhir. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, yang maksudnya yaitu dari menteri atau kepala lembaga mengevaluasi Renstra KL. Kemudian setelah itu mengevaluasi kembali laporan evaluasi pelaksanaan Renstra KL, dan setelah 4 bulan sebelum RPJMN berakhir, Menteri Perencanaan mengevaluasi kembali RPJMN dan kemudian mengevaluasi kembali laporan evaluasi pelaksanaan RPJMN. Kemudian pada hasil evaluasi tersebut, indikator dan sasaran kinerja kegiatan atau suatu program itu dapat dilaksanakan. Next, yang selanjutnya yaitu prioritas program. Yang dimaksud prioritas program itu yaitu menentukan prioritas merupakan proses mengidentifikasi aktivitas yang paling penting pada penentuan prioritas tersebut. Dikembangkan sebagai dasar pembuatan keputusan dengan memahami sumber daya yang bermanfaat untuk mencapai keberhasilan dan pengaruh yang diharapkan. Kemudian poin yang kedua yaitu prioritas disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai pada suatu kota tersebut atau suatu daerah tersebut. Kemudian yang poin ketiga yaitu penyusunan prioritas program perlu dibuat dengan bekal pemahaman mengenai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai hasil dan dampak yang diinginkan dari ketersediaan dan keterbatasan sumber daya dapat menjadi faktor utama dalam memilih suatu prioritas yang akan dipilih atau yang diinginkan. Kemudian selanjutnya pada contoh prioritas pembangunan dari RPJMD dari Kota Malang tersebut pada tahun ketiga kebijakan pembangunan Kota Malang mengarahkan pada akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Untuk menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian, dan sarana prasarana sosial,
Penetapan industri kreatif masyarakat dalam tahun ini diarahkan Kota Malang terkait menjadi 3 misi pada Kota Malang. Yang pertama yaitu misi yang pertama, menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga, terutama untuk warga Malang tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu Kota Malang juga mewujudkan kota produktif dan daya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan, dan keterpaduan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota Malang terpadu, dan berkelanjutan tertib penataan ruang dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu misi mewujudkan kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Dari penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama, dan melindungi terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, dan kemudian serta kerukunan sosial. Selanjutnya pada contoh yang berikutnya itu dari tahun keempat, kebijakan pembangunan Kota Malang dari tahun keempat dan tahun ketiga itu juga mengarah pada akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya untuk menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian, dan sarana prasarana sosial. Dan pada tahun kelima yaitu kebijakan pembangunan Kota Malang mengarahkan pada akses, kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya untuk menjaga daya beli dan perlindungan sosial, pemantapan industri kreatif masyarakat, kemandirian sosial ekonomi. Dan di tahun kelima ini juga menyelaraskan 3 misi, yaitu yang pertama, menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya dan semua warga. Kemudian membangun prioritas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan layanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan misi Kota Malang mewujudkan kota produktif dan daya saing berbasis ekonomi kreatif, serta kesejahteraan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan tertib dalam penataan ruang berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga dari misinya yaitu mewujudkan Kota Malang yang rukun, toleran, berasaskan beragamaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Kemudian penyelarasan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dan menjunjung tinggi keberagaman budaya dan toleransi antar umat beragama, dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, dan serta kerukunan sosial. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang telah dijelaskan dalam slide sebelumnya, yaitu prioritas dalam program ini disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Maka kelompok kami mengambil contoh visi, misi, dan tujuan dari RPJMD Kota Malang tahun 2018 sampai tahun 2023. Bisa kita lihat dari tabel 6.1 indikator kinerja dan target sasaran. Yang pertama, visinya yaitu SDM unggul dan berkompeten. Misinya dengan memberikan pelatihan SDM yang siap terjun ke lapangan pekerjaan dan masuk dalam dunia ketenagakerjaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, memberikan bantuan pendidikan yang berkualitas, serta membangun masyarakat Kota Malang sebagai kota yang cerdas dengan sumber daya manusia yang berpendidikan dan tangguh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat. Tujuan atau sasarannya yaitu SDM yang kompeten. Indikator yang digunakan yaitu dengan memberikan pelatihan tenaga kerja. Lalu kondisi awalnya diberikan poin 5, lalu pencapaian tahun ke-1 diberikan poin 6, tahun kedua diberikan poin 7, tahun ketiga diberikan poin 8, tahun keempat diberikan poin 9, lalu tahun kelima diberikan poin 10. Lalu kondisi akhirnya diberikan poin 12. Selanjutnya, tujuan atau sasaran angkatan partisipasi angkatan kerja meningkat. Indikator yang digunakan yaitu dengan mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan pendidikan yang berkualitas. Kondisi awalnya baik, lalu pencapaian tahun ke-1 juga baik,
tahun kedua baik, tahun ketiga baik, tahun keempat baik, tahun kelima baik, dan kondisi akhirnya baik. Selanjutnya yaitu tujuan atau sasaran peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indikatornya yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat. Kondisi awalnya diberikan poin 80,65, lalu tahun ke-1 diberikan poin 80,80, tahun kedua diberikan poin 80,85, tahun ketiga diberikan poin 90,00, tahun keempat diberikan poin 90,40, tahun kelima diberikan 90,70. Lalu kondisi akhirnya diberikan poin 90,80. Selanjutnya dengan visi daya saing perekonomian yang maju. Misinya menambah pelaku-pelaku ekonomi di Kota Malang yang terlatih dan kompeten sehingga dapat membangun Kota Malang yang lebih berdaya saing dan berkualitas dengan berorientasi terhadap peningkatan kualitas perekonomian berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan atau sasarannya yaitu terserapnya tenaga kerja. Indikator yang digunakan dengan penyediaan informasi dan perluasan kesempatan kerja. Kondisi awalnya baik, lalu pencapaian tahun ke-1 baik, tahun kedua baik, tahun ketiga baik, tahun keempat baik, tahun kelima juga baik, dan kondisi akhirnya baik. Selanjutnya tujuan atau sasarannya perekonomian yang mandiri dan kreatif. Indikator yang digunakan dengan menambah pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Kondisi awalnya diberikan poin 42, lalu tahun ke-1 diberikan poin 43, tahun kedua kondisinya diberikan poin 44, tahun ketiga diberikan poin 46, tahun keempat diberikan poin 48, tahun kelima 50, lalu kondisi akhirnya diberikan poin 55. Selanjutnya tujuan atau sasarannya yaitu produktivitas yang berkualitas. Indikator yang digunakan meningkatkan kualitas perekonomian berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Kondisi awalnya diberikan poin 15, lalu kondisi tahun ke-1 diberikan poin 20, kondisi tahun kedua diberikan poin 24, tahun ketiga diberikan poin 28, tahun keempat diberikan poin 36, lalu tahun kelima diberikan poin 40. Kondisi akhirnya yaitu 45. Selanjutnya yaitu visinya adalah kesejahteraan masyarakat. Misinya dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlatih, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat, serta menurunkan angka ketergantungan. Tujuan atau sasarannya yaitu kesehatan masyarakat. Indikatornya dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta tenaga kesehatan yang terlatih. Kondisi awalnya diberikan poin 0,14, lalu kondisi tahun ke-1 diberikan poin 0,17, tahun kedua diberikan poin 0,20, tahun ketiga diberikan poin 0,24, tahun keempat diberikan poin 0,28, lalu tahun kelima diberikan poin 0,30. Lalu kondisi akhirnya diberikan poin 0,35. Tujuan dan sasaran selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. Indikatornya yaitu melakukan upaya pemerataan pendapatan pada masyarakat menengah ke bawah. Kondisi awalnya diberikan poin 64,77, tahun ke-1 kondisinya diberikan poin 64,80, tahun kedua 64,95, tahun ketiga 65,50, tahun keempat 66,080, tahun kelima diberikan poin 67,80, lalu kondisi akhirnya diberikan poin 68,80. Tujuan atau sasaran selanjutnya yaitu menurunkan angka ketergantungan masyarakat. Indikatornya yaitu menciptakan lingkungan yang aman serta strategis. Kondisi awalnya diberikan poin 37,64, lalu kondisi tahun ke-1 diberikan poin 40,70, tahun kedua diberikan poin 41,70, tahun ketiga 42,10, tahun keempat 42,80, tahun kelima 43,70. Lalu kondisi akhir diberikan poin 44,00. Selanjutnya dengan visi meningkatkan pelayanan publik.
Misinya yaitu reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tujuan atau sasarannya yaitu pembaharuan dan perubahan mendasar sistem penyelenggaraan pemerintah. Indikator yang digunakan yaitu reformasi birokrasi. Kondisi awalnya ini tercapai, lalu kondisi tahun ke-1 juga tercapai, kondisi tahun kedua juga tercapai, tahun ketiga tercapai, tahun keempat tercapai, tahun kelima tercapai, sehingga kondisi akhirnya juga tercapai. Itu tabel 6.2, yaitu tabel penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, dan indikator target RPJMD Kota Malang, Jawa Timur 2018 sampai 2023. Visinya meningkatkan kualitas SDM yang unggul, berkompeten, dan memiliki daya saing perekonomian yang maju untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Misinya dengan memberikan pelatihan SDM yang siap terjun ke lapangan pekerjaan dan masuk dalam dunia ketenagakerjaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, memberikan bantuan pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat. Tujuannya yaitu kualitas SDM yang unggul dan berkompeten. Sasarannya yang pertama SDM yang kompeten. Programnya program penerapan TIK dan kurikulum baru sesuai dengan revolusi industri 4.0. Indikatornya dengan memberikan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. PD penanggung jawab yaitu Dinas Tenaga Kerja. Satuannya nilai. Baseline data 2017 5, target kinerja 2018 6, 2019 7, 2020 8, 2021 9, 2022 10, 2023 12, lalu target akhir periode RPJMD adalah 12. Yang kedua, sasarannya angka partisipasi Angkatan Kerja meningkat. Programnya program pengadaan sarana dan prasarana, indikator mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan pendidikan yang berkualitas. PD penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum. Satuannya indeks, baseline datanya baik. Lalu target kinerja 2018 sampai 2023 juga baik. Target periode akhir RPJMD juga baik. Yang ketiga, peningkatan IPM. Programnya pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan sarana perpustakaan. Indikatornya meningkatkan kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat. PD penanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satuannya indeks, baseline data 2017 80,65, target kinerja 2018 80,8, 2019 80,85, 2020 90, 2021 90,4, lalu 2022 90,7, 2023 90,8, lalu target akhir RPJMD adalah 90,8. Tabel penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target RPJMD Kota Malang, Jawa Timur 2018 sampai dengan 2023. Visi meningkatkan kualitas SDM yang unggul, berkompeten, dan memiliki daya saing perekonomian yang maju untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Misi yang kedua, menambah pelaku-pelaku ekonomi di Kota Malang yang terlatih dan kompeten sehingga dapat membangun Kota Malang yang lebih berdaya saing dan berkualitas dengan berorientasi terhadap peningkatan kualitas perekonomian berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuan, memiliki daya saing perekonomian yang maju. Sasarannya, terserapnya tenaga kerja. Program yang dilakukan, program peningkatan kesempatan kerja. Indikatornya, penyediaan informasi dan perluasan kesempatan kerja. Untuk penanggung jawabnya, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Target akhir periode RPJMD di sini tercapai yaitu baik. Yang kedua, sasaran yang kedua, perekonomian yang mandiri dan kreatif. Programnya program pelatihan skill. Indikator, menambah pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Penanggung jawab di sini Dinas Tenaga Kerja. Target periode RPJMD yaitu 55. Yang ketiga, sasaran yang ketiga, produktivitas yang berkualitas. Programnya program pemberdayaan teknologi. Untuk indikator, meningkatkan kualitas perekonomian berbasis teknologi informasi. Penanggung jawabnya Dinas Pelayanan Publik, Dinas Pekerja Umum, dan Badan.
Target periode RPJMD-nya di sini mencapai 45. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlatih, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat, serta menurunkan angka ketergantungan. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya yang pertama, kesehatan masyarakat. Program yang dilakukan, program peningkatan pelayanan kesehatan. Indikatornya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta tenaga. PD penanggung jawabnya Dinas Kesehatan. Target akhir periode RPJMD mencapai 0,35. Sasaran yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan. Program yang dilakukan, program peningkatan kesehatan dan pendidikan. Indikatornya, melakukan upaya pemerataan pendapatan pada masyarakat menengah ke bawah. PD penanggung jawabnya Dinas Sosial. Untuk target akhir periode RPJMD mencapai 68,8. Sasaran yang ketiga, menurunkan angka ketergantungan masyarakat. Programnya, program peluasan lapangan pekerjaan. Untuk indikator, menciptakan lingkungan yang aman serta strategis. PD penanggung jawabnya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Badan Perencanaan Daerah. Target akhir periode RPJMD mencapai 44. Yang keempat, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tujuannya untuk pembaharuan dan perubahan mendasar sistem penyelenggaraan pemerintah. Sasarannya di sini untuk reformasi birokrasi. Programnya, program perombakan sistem pemerintah. Dan indikator, memperbarui sistem kinerja pemerintah dalam pelayanan publik yang memuaskan. PD penanggung jawabnya di sini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Target akhir periode RPJMD di sini tercapai. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.